Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Halaman 10 ya. Walama faragha itu min ulumi usul fikih. Usul din. 1 2 15 baris dari atas ya. Halaman 10 15 baris dari atas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma faragha min 'ilmi usuluddin syara'a fi ilmi fiqhi wa qaddama dzalika 'ala hadza li annahu la tasihhu 'ibadatu illa ba'da ma'rifati sifati ma'bud walau bi wajhihi wa li anna usuluddin asyraful 'ulum mutlaqan li annahu yabhasu 'amma yatawaqqafu iman 'alaihi wa tamamuhu wa faqala furudul wudu'i ay arkanuhu sittatun faqad fi haqqi salim wa ghairuhu al-awwal an-niyat ay niyatu rafil hadas ay raful hukmuhu ka hurmati nahu salati li anna qasdu minal wudu' rafa'a dzalika fa idza nawahu faqad tarabul lima qasudi aw niyati tahir anil hadasi aw niyati istibahati muftaqiran ila wudu'i aw niyati adaan fardul wudu'i aw niyati adaan al wudu'i aw niyati fardul wudu'i aw niyatul wudu' wa surahibul darurati kamus takhadati wasalsa la yakfihi niyatu rabbil hadasi aw taharati anhu wajibu qaranuha bi awwali maghsul minal wajhi walahu tafriqun niyati rabbil hadasi wa taharati anhu la ghairuhuma ala a'dha'il wudu'i ka'anna yanwa 'inda ghusli wajhi rabbil hadasi anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma faragha min ilmi usuluddin, dan tatkala selesai daripada membahas ilmu usuluddin, ya kayak kemarin beriman pada Allah, malaikat segala macam itu kita bahas kemarin, termasuk apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk ihram mi'rajnya yang terakhir itu. Syara'a fi ilmu fikih, maka kita mulai dengan ilmu fikih. Wa qaddama dzalika, dan mendahulukan demikian ala hadza, atas ini. Jadi mendahulukan ilmu usuluddin, kita bahas usuluddin baru ilmu fikihnya. Kenapa? Li annahu la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifati sifatil ma'budi. Karena tidak sah ibadah setelah mengetahui sifat al-ma'bud. Jadi tidak sah ibadah kita kalau kita nggak kenal buat apa kita ibadah, buat siapa kita ibadah. Jadi kenal dulu Allahnya, baru kita beribadah kepada Allah. Gitu. Kenapa? Wali anna usuluddini, karena bahwasanya usuluddin itu, usuluddin itu asyraful ulumi, paling mulianya ilmu, mutlakan secara mutlak. Li'annahu yabatu amma yatawaqqaful iman alaihi wa ta'ala. Karena ilmu usul itu ya terhenti ya bermuara kepada masalah iman dan kesempurnaannya iman. Titik. Maka baru kita mulai dengan ilmu fikihnya. Setelah belajar ilmu usuluddin, ilmu fikih. Nanti di sini nih kitab ini walaupun tipis ini tapi mencakup 3 ilmu. Ilmu usuluddin udah kita pelajari, terus ilmu fikih yang untuk kita sehari-hari aja. Ya, sholat, puasa itu masuk wudu di dalamnya. Haji nggak masuk. Apa ada nanti ya walau alam. Pokoknya masalah ibadah yang kita butuhkan aja. Masalah fikih jual beli, masalah fikih jinayat nggak dibahas. Gitu. Buat ibadah kita aja. Yang terakhir ilmu tasawuf. Ini kita jenisnya. Baik. Sekarang ya pertama-tama kita belajar bab wudu dulu. Ya. Ini wudu penting kita pelajari. Sebab kenapa? Karena di Al-Quran pun begitu. Kalau sholat, Al-Quran cuma bilang aqimis sholat. Jadi unjukin tuh takbiratul ihram dulu, terus baca Fatihah. Nggak diajarin di Al-Quran. Al-Quran cuma bilang dirikan sholat. Tapi kalau ngomongin wudu, Al-Quran jelas banget.
Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah muka kamu, tangan kamu, wamsahu birusikum wa arjulakum ya ila ka'bain, jelas. Basuh, usap kepala, kaki, disebutin. Kalau sholat bilang apa? Aqimis sholat. Itu doang, dirikan sholat. Atau wasjudu warka'u, sujudlah, rukulah. Enggak diurutin itu. Kenapa? Nah, dalam kitab Hikmatut Tasri wa Falsafatuhu, hikmahnya syariat dan falsafahnya, di situ dijelaskan kalau sholat orang salah bisa negor. Kalau salah orang tahu. Jadi orang kadang-kadang biar kata disuruh sholat, pasti dipelajari ilmu sholatnya. Tapi kalau wudhu, ada orang yang tahu nggak wudhu kita benar apa salah? Asal kita masuk masjid muka basah juga dikira udah wudhu. Hah? Tapi nggak tahu kan wudhu kita benar apa kagak. Sikut kita basah karena kering atau ada. Kadang orang ya wudhu pakai wudhu ini nggak basah. Ya kan? Segini doang basahnya. Kita pikir wudhu aja. Nah makanya di Al-Quran itu dijelaskan wudhu itu sampai ke siku, ya, kaki sampai mata keok. Itu dijelaskan sama Al-Quran. Ya. Jadi di sini penting yang wudhu. Bahkan guru-guru dulu tuh dilihatin murid-muridnya tuh, lihat wudhu dulu. Atau tuh dilihatin. Salah tuh, bukan begini cara ngambil tangan begini. Nah, itu nanti wudhu kita pelajari ya. Nah, furudul wudhu, fardunya wudhu itu ay arkanuhu, itu rukunnya sittatun, ada 6 fakot saja. Fi haqqil salimi wa ghairihi, pada hak orang yang sempurna dan selainnya. Misalnya orang tangannya buntung, wudhunya kan wajib sampai sini. Nah, tangan buntung gimana? Kan berarti nggak salim, ya nggak selamat anggota badannya. Jadi wudhunya bagian kalau tangan ya cukup, yang sisanya aja dibasahin. Asal ada. Yang ada aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang yang kakinya buntung, ya, ini wajibnya sedengkul. Nah, kalau misalnya sebetis doang, berarti yang sebetisnya doang yang kena. Gitu. Kalau tangan kakinya buntung sampai segini, ya, gitu ya. Tangan buntung segini, kan dia ada tongkat yang dibasuh. Kalau dia pakai tongkat itu, tongkat yang dibasuh. Tongkatnya. Kalau kaki buntung satu tuh, yang satu lagi tongkat, yang satu kaki biasa. Itu ada juga yang pakai sepatu tuh. Iya, sama. Sepatunya. Tapi nanti dilihat ya, buntungnya itu semana. Kalau buntungnya kan wajibnya itu sampai mata keok. Ya, kalau buntungnya sebetis, ya udah dikit doang. Yang wajib segini, semata keok doang. Kalau pas naik gunung ada yang sholat sepatunya yang di. Nah, sepatunya yang diusap, itu iya ada. Ya, pakai sepatu khuf itu nanti. Ada. Ya. Nah ini yang menarik. Kita sebelum ngomongin niat masalah wudhu ya, ini kan lagi bahas masalah niat masalah wudhu. Nah, ini saya baca-baca bahwa kitabnya yang dikasih hadiah temannya Nana ini apa Ustaz? Ayo, Pak Angga nih. Karena ini fatwa, fatawi, jadi acak-acakan, tapi diurutin di sini. Nah ini ada pertanyaan nih. Sebab ini masalah kita. Ini ngomongin niat dulu ya. Su'ila rahimahullah, ditanya Ibnu Taimiyah itu. An rajulin qila, dari seorang yang pernah berkata, la yajuzul jahru bin niyati fi sholati, enggak boleh menjaharkan niat di dalam sholat. Ada ditanya dia, apa hukumnya orang kalau sholat itu usolli fardhu menjaharkan? Wala umiro bihi Nabi SAW, dan tidak diperintah oleh Nabi SAW. Gitu. Jadi pertanyaannya, ya, apakah niat itu Nabi perintah? Salat niat, wudu niat. Kita juga wudu kan gitu, nawaitul wudu'a. Itu kan tiap-tiap ibadah kita ada niat. Di sini salat
niat itu boleh dikencengin apa enggak? Kayak gitu ya. Terus batal nggak sholat kita kalau kita kencengin niat kita? Usolli fardhu. Nah itu hukumnya bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Kalau memang itu Nabi nggak perintah atau Nabi nggak lakukan, kalau Nabi kan langsung Allahu Akbar. Tidak ada memang hadis Nabi usolli fardhu zuhri, itu nggak ada. Arti Nabi nggak melakukan itu. Itu bid'ahnya hasanah atau sayyi'ah. Nah, orang-orang itu menggunakan taraweh. Nanti kita ngomong ke taraweh nanti nih. Nah, sekarang jawabannya dulu nih. Apa kata Ibnu Taimiyah? Alhamdulillah, al-jahru bin niyati fi sholati minal bid'ati sayyi'ati. Menjaharkan niat dalam sholat itu bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, bukan bid'ah hasanah. Kata Ibnu Taimiyah. Laisa minal bid'ati hasanati, itu bukan termasuk bid'ah hasanah. Wa hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin, dan ini sudah sepakat di antara kelompok orang muslim. Walam yakul ahadun minhum, enggak pernah satupun orang mengatakan innal jahra bin niyati mustahabun, bahwasanya menjaharkan niat itu sunnah. Jadi sunnah pun kagak, kata Ibnu Taimiyah. Wala huwa bid'atun hasanah, dan juga ulama-ulama kata Ibnu Taimiyah tidak menyatakan itu bid'ah hasanah. Nah, faman qala dzalika, siapa orang yang menyatakan oh itu sunnah, niat itu sunnah, menjaharkan niat sunnah, ya, berarti faqad khalafa sunnatur rasul, berarti dia sudah berbeda dengan sunnahnya Rasul. Rasul nggak pakai niat. Wa ijma'ul a'immati arba'ah, kata dia, dan juga sepakat ya ulama yang 4. Wa qail, dan dikatakan hada yustatabu, orang yang demikian diminta untuk tobat. Masa Yang ini salat niat tobat. Fa in taba, jika mau tobat, wa illa, jika tidak, uqiba bima yastahaqahu, dia akan disiksa dari apa yang dianggap benar. Ini karakternya Ibnu Taimiyah tuh kayak begitu. Wa inna ma tanazzun nas fi nafsi talaffudhi bihasiran, dan adapun ya orang-orang itu berbeda pendapat tentang melafadzkannya secara sir saja. Hal yustahabu amla, kalau begitu gimana kalau kita niatnya gitu, enggak usolli fardhu, itu ala qain wasawabu annahu la yastahabu talaffudz biha, yang benar enggak disunahkan juga melafadzkan sunat. Enggak pernah melafadzkan niat itu enggak sunah. Kenapa? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya la yakunu yatalafaduna biha la sirran. Nabi itu juga dan sahabat-sahabat enggak pernah tuh baca niat secara sir. Ayo gimana nih? Wala jahr, apalagi jahar. Wal ibadatul lati syaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa li ahadin taghyuha, dan kalau ibadah yang sudah disyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya, maka tidak ada satupun orang yang boleh merubahnya. Wala ihdatsu bid'atun fiyah, dan juga jangan membuat bid'ah di dalam ibadah. Walaysa lahnin ayakula, maka tidak ada satupun orang berkata inna mithla hada bid'atu hasanah, seperti ini bid'ah hasanah. Mithlu ma ahdatsa ba'dun nas, ya sebagaimana terjadi dulu, katanya pernah ada sebagian orang adzan fil aidaini, dalam salat Id. Dulu ada kejadian. Walladzi ahdatsahu, yang membuat kejadian ini adalah Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini seorang gubernur. Jadi dulu waktu mau sholat Id pakai adzan, karena nyamain dengan sholat Jumat ada adzannya. Kalau kita mau sholat, ngumpul orang sholat pakai adzan, ngumpul orang sholat pakai. Nah begitupun akhirnya Marwan bin Hakam bikin adzan untuk sholat Id. Akhirnya fa'angkar sahabat, para sahabat mengingkarinya.
wattabi'una lahum bi ihsan. Ya, sahabat tuh mengikuti Nabi dengan cara yang baik. Jadi wa in kana adzan zikrullah, sekalipun adzan itu zikrullah, itu dilarang sama sahabat. Makanya orang yang niatnya kenceng di sholat, larang. Sahabat juga melarang orang yang melakukan adzan untuk sholat. Karena apa? Karena bid'ah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ini jangan parno dulu nih. Jangan parno dulu. Jangan goyang. Jangan parno dulu. Ini kan belum dibahas. Makanya kita tuh perlu yang namanya wawasan luas. Ya. Kenapa? Karena li'annahu laisa minas sunnah, karena adzan untuk manggil orang sholat Id bukan sunnah. Ya. Misalnya apalagi mau manggil orang pakai adzan, mau nisfu Sa'ban pakai adzan seumpamanya. Nah, ini versinya. Ini satu aja yang saya bawa. Namanya kitab Irsyadus Sari li Sahih Bukhari. Ini ya, apa namanya? Kitab Sahih Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Ya, sarahnya ada 2 yang saya tahu, padahal sih ada 3, cuman yang satu lagi saya belum punya. Jadi yang satu itu Fathul Bari, yang ini Irsyadus Sari. Di dalam Sahih Bukhari ada nggak hadis innamal a'malu binniyat? Itu di Sahih Bukhari ada, karena di sini ada. Di Sahih Bukhari ini innamal a'malu binniyat. Lalu apa hubungannya sama sholat tadi? Ya, di sini langsung saja. Ini kalau kita pernah ngaji nahu enak nih. Namanya apa? Al-a'malnya apa? Nah, ini inamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu dari niat, yaitu pakai segala amal innama. Jadi amalan apa aja? Amal artinya apa amal? Amalun apa artinya? Kerjaan. Jadi seluruh pekerjaan pakai niat. Fi'lun apa artinya fi'lun? Fa'ala yaf'ulu itu apa? Tadi amal apa artinya? Amal mengamalkan, mengerjakan, dikerjakan. Amal pengerjaannya. Bahasa Indonesia itu begitu. Bingung artinya. Padahal kita kalau dulu baca fa'ala yaf'ulu, perbuatan ya. Fa'ala telah berbuat, yaf'alu sedang berbuat. Amal apa? Amala ya'malu. Ya sama. Kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia Sama. amalun berarti perbuatan atau pekerjaan, fi'lun juga pekerjaan dan perbuatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hadis itu pakai inamal a'malu binniyat? Inamal a'malu. Kenapa enggak inamal af'alu? Kan artinya sama. Nah, disinilah hebatnya ulama-ulama kita. Ngerti bahasa Arab. Jadi, kalau a'mal, ya. Jadi, kalau a'mal, kenapa hadisnya inamal a'malu bukan inamal af'alu? Nah, di sini nih. Kalau af'al itu kemanisan susunya. Ya. Kalau af'al itu ya, itu adalah ya bi annal fi'la huwa alladhi yakunu zamanu yasiran wa lam yatakarrar walam yutakarir. Jadi fi'lun itu adalah yakunu zamanu yasir. Fi'l itu adalah perbuatan tapi waktunya sebentar. Walam yatakarir dan tidak berulang-ulang. Itu fi'il. Kalau amal kerjaannya lama bisa berulang-ulang.
Ya, itu bedanya tuh kalau niat dari bahasa Arab. Kalau kita bahasa Indonesia ya kita bingung. Iya ya, amal perbuatan. Fi'lun ya perbuatan juga. Nah, kalau amal itu mengamalkan ya berarti bahasa Arab itu amal. Ya kecuali kotak amal. Itu bahasa Indonesia itu. Nah, kalau di sini bahasa Arab, jadi kita terjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu fi'il itu adalah perbuatan yang sedikit waktunya dan tidak diulang-ulang. Kenapa? Ngambil daripada Al-Quran. Ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat fa'ala rabbuka? Ya, perbuatan Tuhan kamu. Berarti fa'ala itu bukan amala. Bi ashabil fil terhadap ashabul fil. Nah, kejadian ashabul fil itu terulang-ulang enggak? Berarti pakai bahasa fa'ala. Gitu. Jadi kalau hadisnya inamal af'ala biniyat, sesungguhnya perbuatan tidak niat boleh sekali aja. Dari rumah aja udah. Nah, ini hadisnya kan inamal a'malu biniyat. Lawannya kenapa? Ada dalam ayat lain. Jadi kalau misalnya amal itu adalah pekerjaan yang zamannya itu bisa lama, terus menerus dan suka berulang-ulang. Buktinya apa? Al-Quran menjawab alladzina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang beriman dan mengamalkan soleh. Nah, amal soleh ini terus-terusan apa? Sekali aja. Terus. Nah, berarti hadis inamal a'malu binniyat, kerjaan yang berulang-ulang. Berlanjut. Itu harus pakai niat. Sholat sekali ya enggak? Enggak. Terusan. Ya udah dah. Jadi tadi Ibnu Taimiyah nggak usah kita jawab dah. Kalau kita ngajar di sini. Hah? Cukup deh ya? Ya saya baca kitab yang mana? Rabbana fa'alna bima lam ta'asau rabbil alamin.